Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Menurut sahabat yang nonton video ini, mana yang paling baik ya? Orang yang ngaku-ngaku bertuhan ya, orang yang beragama, si paling beragama, si paling bertuhan, tapi kelakuannya tidak baik, tapi akhlaknya tidak baik ya, daripada orang yang ngaku tidak bertuhan ya, ngaku tidak beragama dan tidak peduli dengan agama, tapi kelakuannya baik ya, akhlaknya baik, jujur, baik dan bijaksana. Mana menurut Anda yang paling baik? Yang pertama tadi atau yang kedua? Ya, silahkan disimpulkan sendiri ya, saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Kita masuk ke segmen filsafat ketuhanan ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video yang tidak terbiasa dengan filsafat ketuhanan, silahkan skip video ini. Karena apa? Karena di video ini saya akan ngomongin hal yang sensitif dan tidak enak didengar ya. Yang tidak terbiasa dengan filsafat ketuhanan, mempertanyakan ketuhanan, agama dan lain sebagainya ya, mempertanyakan dogma dan lain sebagainya. Silahkan skip video ini ya. Terutama bagi yang mabuk agama ya. Yang mabuk agama, please mohon ya. Minggir dulu dah gitu. Karena apa? Karena takutnya anda nanti tidak nyambung gitu dengan apa yang saya jelaskan di video ini ya. Apa itu mabuk agama? Mabuk agama itu adalah orang-orang yang berlebihan dalam beragama, atau dengan kata lain saya menyebutnya dengan kampungan dalam beragama. Apa itu ciri-ciri orang yang kampungan dalam beragama? Ada beberapa ciri-ciri orang yang kampungan dalam beragama. Ciri-ciri yang pertama misalnya dogmatisme ya. Orang yang kampungan dalam beragama ini sangat dogmatisme ya, meyakini kebenaran agama secara absolut tanpa mempertimbangkan konteks dan nuansa ya. Sangat tekstual ya. Apa yang dikatakan di kitab suci itu yang sekitar abad pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh itu yang dilakukan di abad ke-21 sekarang ini. Kan ini namanya tekstual ya, harus kontekstual ya. Sebenarnya dalam beragama itu harus kontekstual, kalau enggak kita akan dicap sebagai orang yang kampungan dalam beragama. Apakah Anda salah satunya orang yang kampungan dalam beragama? Mudah-mudahan jangan ya. Ya, jauh-jauh ya orang yang kampungan dalam beragama ya. Karena apa? Karena orang yang kampungan dalam beragama ini akan bikin negara semakin tidak maju. Apa efeknya? Apa pengaruhnya? Sangat berefek. Kalau banyak orang yang sangat dogmatis dalam beragama ya di suatu negara, maka dia akan menghambat kemajuan suatu negara. Kenapa? Karena terlalu dogmatis, mengajak orang-orang untuk hidup di seperti abad zaman pertama gitu, kedua, ketujuh. Waktu zaman Nabi diajak hidup seperti itu. Padahal kan konteksnya kan beda ya. Ini kan dua hal yang berbeda ya. Tapi kaum dogmatis tidak mengerti hal seperti ini, sehingga negara makin terpuruk ya. Orang-orang sudah berbondong-bondong ya, misalnya nih menciptakan teknologi gitu seperti Iron Dome misalnya ya, menciptakan Iron Dome itu untuk keamanan negara. Tapi orang yang dogmatis dalam beragama, ya kita cukup berdoa aja lah. maka negara akan aman gitu. Cukup berdoa kepada Tuhan, negara akan aman gitu. Nggak usah kita repot-repot beli Iron Dome gitu, perlengkapan militer, nggak usah kita beli. Yang penting kita berdoa sama Tuhan. Pokoknya kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maaf guys, sorry guys. Jadi orang-orang seperti ini berpikirnya keblinger gitu, bikin negara terpuruk. Ya, kalau ada orang seperti ini di suatu negara, maka negara tersebut bisa dikatakan akan menunggu kehancurannya. Apalagi orang-orang seperti ini masuk ke pemerintahan. Wow, sangat brutal sekali ya. Ya. Masa ada orang yang mengatakan bahwa dengan doa kita dilindungi oleh Tuhan gitu, tanpa kita membeli persenjataan yang canggih gitu ya, tanpa membeli Iron Dome misalnya ya, melindungi negara kita dari serangan-serangan nuklir dan lain sebagainya ya. Jadi orang yang berlebihan dalam beragama atau yang dogmatis ini akan mengatakan kita nggak usah beli perlengkapan senjata, pokoknya Allah yang mengatur semuanya, yang
menangkis semuanya gitu ya. Maaf, bukan berarti saya skeptis terhadap kekuatan Tuhan ya, tapi kan ini kan pemikiran yang tidak rasional, tidak masuk akal gitu. Bagaimana mungkin suatu negara itu aman dari serangan roket gitu dengan bantuan doa gitu, hanya berdoa lalu roketnya terpental gitu ya kan, kita berdoa negara kita itu dilindungi daripada serangan-serangan dari negara lain. Ini kan kacau berpikirnya ya. Bagaimana kalau ada orang seperti ini masuk ke pemerintahan, misalnya jadi menteri pertahanan ya, menteri pertahanan mengatakan ya, kalau ada perang mari kita berdoalah, nggak usah kita abaikan ya. Kita abaikan itu serangan-serangan dari luar, cukup berdoa. Maka serangan rudal-rudal akan terpental gitu ya. Kalau ada menteri pertahanan seperti ini, apa nggak hancur suatu negara? Ini ada efeknya, ini ada korelasinya gitu loh ya. Maka saya katakan tadi, orang yang berlebihan dalam beragama akan tersinggung melihat video ini ya. Tapi tujuan saya baik ya, biar apa? Biar negara kita itu ada perubahan, semakin maju, biar pemikiran kita itu terbuka gitu, jangan terdogma oleh sesuatu hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Ciri-ciri kedua misalnya keterbatasan pengetahuan ya, kurangnya memahami ajaran agama secara mendalam dan tidak mau belajar ya. Jadi orang-orang seperti ini sebenarnya orang-orang yang keterbatasan dalam berpengetahuan ya. Ya, jadi orang seperti ini tidak layak disebut orang yang mendalami agama, enggak. Jadi orang yang beragama itu sebenarnya orang yang berpengetahuan. Kalau ada orang beragama tapi tidak berpengetahuan, tidak cocok disebut sebagai orang yang beragama ya. Mohon maaf ya, saya tidak sedang menyudutkan agama tertentu ya di Konoha, bukan. Tujuan saya itu baik, biar apa? Biar kita terbuka otaknya gitu ya, pemikiran kita terbuka, jangan terpaku hanya pada dogma ya. Kapan majunya ini negara kalau dogma terus ya. Selain itu, fanatisme mengutamakan agama di atas segalanya, termasuk keadilan dan kemanusiaan. Fanatisme mengutamakan agama ya, tanpa disadari agama juga bisa sumber konflik, bisa. Apa alasannya? Karena dalam agama itu ada egosentris ya. Egosentris itu apa? Egosentris itu mengglorifikasi ya, membangga-banggakan agamanya, agama yang paling suci, agama yang paling benar, agama lain sesat, sehingga kita berpikir bahwa agama lain itu harus dimusnahkan. Karena apa? Karena egosentris ini menganggap agama kita yang paling baik, agama lain sesat. Ini sangat-sangat berbahaya ya. Paham-paham seperti ini sangat berbahaya ya. Selain itu, diskriminasi ya. Jadi memandang rendah orang lain yang berbeda agama atau keyakinan, sangat-sangat berbahaya. Ini bentuk daripada kampungan dalam beragama. Tanpa kita sadari banyak kok di Konoha orang yang kampungan dalam beragama, banyak banget ya. Selain itu, kekerasan verbal ya, menggunakan bahasa kasar atau menghujat orang lain yang berbeda pendapat ya. Sama, saya melihat di Konoha ada juga seperti ini. Bahkan netizen Konoha itu paling barbar se-Asia, bayangkan coba. Paling tidak sopan di media sosial, tapi tiap hari kita teriak Tuhan, 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 Tuhan. Warga Konoha itu tiap hari teriak Tuhan, tapi kasarnya naujubillah, gila. Barbarnya melebihi Fir'aun. Luar biasa. Lalu apa ciri-ciri atau cara berpikir daripada orang yang berlebihan dalam beragama ini, atau orang yang mabuk dalam beragama ini? Biasanya mereka berpikir sempit ya, tidak mau menerima pendapat atau ide orang lain ya. Jadi kalau misalnya dikasih data seabrek-abrek ya, nih datanya, mereka akan menolak itu semuanya ya. Mereka akan mengatakan data itu kan buatan manusia ya. Terus kalau kita bantah, kitab suci juga buatan manusia, mereka akan ngamuk-ngamuk gitu. Mereka akan emosi gitu, alias esmosi ya. Terus ciri-ciri berpikir yang selanjutnya misalnya pemikiran literal ya, mengartikan ajaran agama secara harafiah ya, tanpa mempertimbangkan konteks ya. Artinya terlalu tekstual, tidak kontekstual. Harusnya kan dalam beragama itu kontekstual ya, bukan tekstual ya. Pemikiran selanjutnya misalnya pemikiran absolut ya, meyakini kebenaran agama sebagai satu-satunya kebenaran. Padahal enggak juga. Enggak bisa kita meyakini agama itu sebagai agama yang
kebenaran yang absolut ya. Karena kita nggak tahu yang nulis ayat-ayat itu apa ada tujuan politiknya, kita nggak tahu kan di kitab suci itu. Ya, kita nggak tahu itu ditulis sama nabinya atau tidak, karena nabi ya menurut antropolog, nabi yang menulis kitabnya itu bukan dia yang menuliskan, banyak di antara nabi itu yang buta huruf gitu. Yang menuliskannya itu ya asistennya biasanya. Banyak yang buta huruf, sehingga ini kan layak dipertanyakan apakah benar-benar ya yang diucapkannya itu masuk akal atau tidak ya. Jadi kita nggak tahu apakah benar-benar itu wahyu dari Tuhan. Kita kan nggak tahu, kita harus skeptis ya, karena kalau misalnya kalau kitab suci itu berasal dari Tuhan, kenapa dalam kitab suci itu ada kisah-kisah perang? Apakah Tuhan itu hobi perang? Kenapa di kitab suci ada kisah-kisah perang yang berlapis-lapis ya, ada dalil-dalil perang? Kalau Tuhan itu menciptakan kitab suci, nggak mungkin dia menyuruh orang untuk berperang atau menuliskan kisah-kisah perang di kitab suci. Buat apa? Bikin konflik gitu, bikin gaduh gitu. Sungguh tidak masuk akal ya. Ada beberapa ciri-ciri ya, ciri-ciri perilaku daripada orang yang berlebihan dalam beragama atau orang yang kampungan dalam beragama ini. Apa itu? Yang pertama misalnya ritualisme ya, mengutamakan ritual dan ibadah formal tanpa memahami makna yang lebih dalam. Nah, ini nih yang sering saya konflik ya, tradisi beragama warga Konoha ya, terlalu ritualisme ya, tidak memahami makna yang lebih dalam. Misalnya nih, terlalu ritual itu maksudnya terlalu berfokus pada ritualisme tanpa melihat esensi daripada agama itu sendiri. Padahal kan kita harus tahu esensi daripada agama itu sendiri ya, esensi daripada ibadah itu sendiri. Kalau boleh jujur ya, berbuat baik itu adalah ibadah ya. Bekerja juga ibadah, bekerja yang halal maksudnya ya. Bekerja yang tidak merugikan orang lain ya. Itu bagian daripada ibadah sebenarnya ya, kalau boleh jujur ya. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, pasti orang yang berlebihan dalam beragama nanti akan kejang-kejang gitu. Saya akan dituduh orang, kamu ateis, kamu PKI. Padahal ketua PKI sekalipun beragama kok. Agamanya apa? Agama mayoritas di Konoha dong ya. Selanjutnya, pengisolasi ya, mengisolasi diri dari masyarakat dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain ya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berlebihan dalam beragama. Selain itu ada punya ciri-ciri emosional ya. Biasanya kemarahan, mudah marah ketika keyakinan atau ajaran agama ditentang ya. Ya, di Konoha banyak seperti ini ya. Belum mau dikritik gitu. Bayangkan coba agama itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah dikritik. Apa enggak egois agama itu ya kan? Sama seperti kita punya anak, dari kecil tidak pernah dikritik gitu. Tiba-tiba waktu gedenya dikritik ngamuk gitu, marah-marah nggak jelas. Itu namanya egois kan. Terlalu berlebihan dalam mencintai agama itu juga bermasalah. Ya seperti ini, dikit-dikit marah gitu, dikit-dikit konflik. Selain itu, kegelisahan juga ya, merasa tidak tenang ketika menghadapi perbedaan pendapat. Ya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berlebihan dalam beragama. Kesombongannya, merasa lebih baik dan orang lain karena keyakinan agama. Wow, luar biasa. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kampungan dalam beragama. Tapi perlu diingat bahwa ciri-ciri di atas tidak berlaku untuk semua orang yang beragama ya. Agama seharusnya membawa kebaikan, kasih sayang, dan keadilan, bukan semakin bikin kita semakin brutal gitu, semakin panas dengan keyakinan orang lain, panas dengan melihat orang lagi ibadah gitu. Jadi kalau ada orang seperti ini ya panas melihat orang lain ibadah gitu, menurut saya ini adalah orang yang kampung dalam beragama. Kalau agama itu ya, kalau kita beragama nih, memeluk suatu agama tertentu di Konoha misalnya ya, tapi kita semakin membenci agama lain ya, semakin radikal gitu, semakin kampungan dalam beragama ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit konflik ya, makin kita dipenuhi oleh kebencian. Berarti ada yang salah dengan cara kita dalam beragama. Saran saya, tinggalkan agama seperti itu ya. Kalau agama itu tidak bikin kita lebih baik ditinggalkan ya. Itu saran dari saya, saran yang paling ekstrim. Tapi
itu cuma saran ya, jangan ditelan bulat-bulat ya. Semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya ya, makanya saya tampilkan sumbernya di depan tadi, dan saya juga akan membacakan sumbernya di akhir ya. Selain itu, pentingnya untuk memahami ajaran agama secara mendalam dan tidak secara sempit ya. Ini juga penting banget ya, memahami agama itu secara mendalam. Ya, jadi sumbernya saya akan bacakan sumbernya. Nanti kan banyak orang yang mengatakan, kamu asal mangap gitu. Mana sumbernya gitu? Sumbernya ada pada kitab-kitab agama lainnya, terus buku-buku tentang psikologi agama, artikel-artikel tentang toleransi dan keberagaman ya. Kalau misalnya saya mengatakan mana yang lebih baik, orang yang beragama tapi kelakuannya tidak baik daripada orang yang tidak beragama tapi berkelakuan baik, mana yang lebih baik? Kalau misalnya ada yang menjawab, sebaik apapun lu, sebuah apapun lu ya, kalau nggak masuk agama gue, lu nggak bakal masuk surga. Kan banyak yang ngomong seperti itu di Konoha ya, banyak kan seperti itu, ada narasi seperti itu kan di Konoha. Coba kita telah dari kalimatnya gitu, kita coba bahas dari perspektif atau sudut pandang filsafat ketuhanannya. Kalau misalnya ada Tuhan yang mengatakan kalau lu tidak masuk ke agama tertentu ya, lu tidak masuk surga, itu artinya Tuhan itu rasis ya kan, berpihak. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan itu berpihak? Apakah Tuhan itu belik kasih? Apakah ada Tuhan yang berpihak? Menurut saya, menurut pemikiran saya, nggak ada. Tuhan itu pasti bijaksana, maha adil, tidak berpihak ya, tidak berpihak. Kalau ada Tuhan yang berpihak gitu, tidak memasukkan agama tertentu terhadap agama yang dia pilih ya, tidak memasukkan ke surga misalnya, itu bukan Tuhan ya. Tuhan itu perlu dipertanyakan, Tuhannya Tuhan apa? Jangan-jangan Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang mereka ciptakan sendiri, karena Tuhan itu ada dua, Tuhan yang diciptakan manusia dan Tuhan yang menciptakan manusia ya. Jadi kita harus berpikir secara rasional ya. Kalau ada yang mengatakan kalau nggak masuk ke agama A nggak masuk surga, itu cuman marketing politik menurut saya pribadi, biar umatnya tidak keluar gitu ya, tidak keluar dari agama ya, agamanya gitu maksudnya. Menurut saya pribadi ini adalah pemikiran-pemikiran yang keliru ya, sangat-sangat keliru. Kalau misalnya ada yang membantah, lu tidak akan bisa masuk surga cuy kalau lu nggak beriman ya. Oke, kita telah ya secara detail ya. Apakah keimanan itu bisa diukur, ditakar? Apakah keimanan itu ilmiah? Menurut saya pribadi, keimanan itu tidak ilmiah. Jadi keimanan itu sesuatu hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contoh misalnya, kalau saya mengimani ya, ini bisa memasukkan saya ke surga, nggak ada kan yang nggak bisa dipertanggungjawabkan dari sini kan? Emang ada yang bisa dipertanggungjawabkan dari sini? Nggak ada kan? Kalau saya mengimani bahwa ini suatu saat bikin saya terbang ke luar negeri misalnya, gelas ini bisa bikin saya terbang, ini kan keimanan namanya, nggak bisa dipertanggungjawabkan ya, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi keimanan juga seperti itu, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Keimanan itu tidak ilmiah. Keimanan itu kan sangat susah ya dipertanyakan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa lu nggak bisa masuk surga kalau keadaan tidak beriman, itu pemikiran yang tidak rasional menurut saya pribadi ya, tidak masuk akal ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak ya. Saya Ray Konoha, salam rasional.